Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, salam sejahtera. Kami dari mahasiswa INSA yang ditempatkan asistensi mengajar di Minung Ngaswaru Sidoarjo. Sebelum kami melihatkan apa saja kegiatan aktivitas asistensi mengajar di Minung Ngaswaru Sidoarjo selama 4 bulan ini, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, di asistensi mengajar UINSA di Minung Ngaswaru Sidoarjo terdapat 9 anggota, diantaranya yaitu Ainur Rafiqoh, Luluul Mukarramah, Mustaufiatul Khairiyah, Hidifa Ikrimah Azmi, Halmarina Dewi, Putri Sintia Lani, Alifia Sa'diyah, Nafilatus Sa'adah, dan Fani Aprilianti. Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama Ngas adalah sebuah lembaga pendidikan yang bertujuan untuk memberikan pendidikan formal kepada anak-anak dalam lingkungan yang islami. Madrasah ini berlokasi di Ngas, sebuah desa yang terletak di Kabupaten Sidoarjo. Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama Ngas memberikan pendidikan yang seimbang antara kurikulum nasional dan pendidikan agama. Dalam kurikulum nasional, siswa akan diajarkan mata pelajaran seperti bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan seni budaya. Sedangkan dalam pendidikan agama, siswa akan mempelajari ajaran agama Islam, Al-Quran, hadis, dan ajaran-ajaran moral Islami yang berahlus sunnah wal jamaah. Fasilitas yang disediakan di Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama Ngas juga cukup lengkap. Terdapat ruang kelas yang nyaman dan dilengkapi dengan multimedia, perpustakaan dengan koleksi buku-buku Islami yang beragam, serta area belajar yang aman dan nyaman untuk siswa. Selain itu, Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama Ngas juga sangat memperhatikan aspek pengembangan kepribadian siswa. Mereka mengadakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga, seni, dan kegiatan sosial yang menjadi wadah bagi siswa untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Madrasah ini juga memiliki tenaga pengajar yang berkualitas dan berkompeten di bidangnya. Guru-guru yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama Ngas adalah para profesional yang memiliki dedikasi tinggi dalam memberikan pendidikan yang terbaik bagi siswa. Dengan pendekatan yang holistik dan lingkungan yang islami, Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama Ngas memberikan pendidikan yang bertujuan untuk membentuk generasi yang berakhlakul karimah, berpengetahuan luas, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Banyak contoh kerja keras dan dedikasi dalam portofolio yang telah diserahkan. Ini menunjukkan komitmen kita untuk belajar dan tumbuh. Namun, tentu saja ada juga ruang untuk perbaikan. Melalui analisis ini, kita dapat mengidentifikasi beberapa pola dan tren yang mungkin perlu diperhatikan lebih lanjut. Kami mendapatkan beberapa tugas portofolio mata kuliah, diantaranya yaitu analisis kurikulum yang mana dokumen KUM, manajemen kurikulum dan manajemen sarana dan prasarana, manajemen kesiswaan pada satuan pendidikan, manajemen pendidik dan tenaga pendidikan, manajemen hubungan masyarakat, pengembangan bahan ajar di Minung Ngas, media pembelajaran di Minung Ngas, kita pengembangan program madrasah di Minung Ngas, pengembangan rencana pembelajaran di Minung Ngas, pengenalan lapangan persekolahan 2 di Minung Ngas. Minung Ngas ini terdapat beberapa kegiatan, yaitu kegiatan sholat duha merupakan salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan dalam Islam. Di madrasah ini seringkali dilakukan sebagai rutinitas harian bagi para siswa. Kegiatan istighosa dengan melakukan kegiatan dzikir dan doa bersama yang dilakukan untuk memohon pertolongan, ampun, dan rahmat Allah SWT. Kegiatan ini seringkali diadakan dalam rangka memperkuat kebersamaan dan keimanan dalam komunitas madrasah yang dilakukan pada malam hari atau pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan tradisi dan kebiasaan lokal. Selanjutnya yaitu kegiatan Pondok Ramadan. Kegiatan Pondok Ramadan ini program yang biasanya diadakan selama bulan Ramadan, bulan suci dalam agama Islam. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keimanan, kebersamaan, dan pengetahuan keagamaan dalam komunitas madrasah, yang aktivitasnya yaitu biasanya dilakukan bisa beragam, mulai dari pengajian, kajian agama, tarawih bersama, hingga berbagai kegiatan sosial dan amal. Kemudian, ada acara halal bihalal yang dilakukan oleh para siswa.
kegiatan mengajar. Praktik mengajar terbimbing 25%. Pada tahap awal ini kita mulai merasakan dinamika di dalam kelas dan memahami pentingnya perencanaan yang baik dalam penyampaian materi. Meskipun masih banyak yang perlu dipelajari, kita telah membangun fondasi yang kuat untuk mengembangkan keterampilan mengajar. Praktik mengajar terbimbing 50%. Pada tahap ini, kita mulai merasa lebih percaya diri dalam memimpin kelas dan berinteraksi dengan para siswa. Kita juga mulai mengeksplorasi berbagai metode pengajaran yang lebih kreatif dan interaktif. Meskipun masih ada tantangan, kita melihat perkembangan yang signifikan dalam kemampuan kita dalam menjalankan pembelajaran. Praktik mengajar terbimbing 75%. Pada tahap ini, kita merasa lebih nyaman dalam mengelola kelas dan menangani berbagai situasi yang muncul selama proses pembelajaran. Kita juga mulai mengembangkan kemampuan untuk menyesuaikan pendekatan pengajaran dengan kebutuhan individual siswa. Ini adalah tahap di mana kita mulai menemukan gaya mengajar kita sendiri. Praktik mengajar mandiri 100%. Pada tahap akhir ini, kita merasa lebih mantap dalam peran sebagai seorang pengajar. Kita telah memperoleh banyak pengalaman dan pelajaran dari interaksi dengan siswa dan rekan-rekan sejawat. Kita juga merasa lebih siap untuk terus mengembangkan diri dan menghadapi tantangan-tantangan baru dalam dunia mengajar. Asistensi mengajar ini telah memberikan banyak manfaat bagi kami dan pihak sekolah. Manfaat bagi kami yang telah melaksanakan asistensi mengajar di Minungas baru kesempatan yaitu kami dapat memperhatikan keterampilan mengajar secara langsung di bawah bimbingan, pembelajaran dari pengalaman pengajar yang lebih berpengalaman, dan modal berharga dalam membangun karir di bidang pendidikan. Untuk manfaat bagi sekolah yaitu dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dengan adanya bantuan tambahan dalam mengelola kelas, membantu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung bagi siswa, dan kontribusi positif pada prestasi akademik dan keberhasilan siswa secara keseluruhan.